Halo guys, selamat datang di saluran ini, tempat di mana kita akan menjelajahi dunia menakjubkan dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Rusna dari Program Studi Manajemen Universitas Primageraha. Saya sangat senang bisa berada di sini bersama kalian semua untuk berbagi pengetahuan, menginspirasi, dan memberikan wawasan baru tentang dunia yang dipenuhi dengan teknologi yang sedang berkembang besar. Apakah kalian siap untuk memulai petualangan digital ini? Kita akan mempelajari konsep-konsep penting, menggali aplikasi komputer yang inovatif, dan melihat bagaimana teknologi ini merubah cara kita hidup dan berinteraksi. Bersiaplah untuk melihat perspektif baru, mengeksplorasi tren terkini, dan memahami bagaimana aplikasi komputer memainkan peran krusial dalam dunia modern kita. Di saluran ini, interaksi dan partisipasi kalian sangatlah berarti. Jangan ragu untuk memberikan masukan, bertanya, dan berdiskusi di kolom komentar. Kita semua di sini untuk belajar bersama dan saling memotivasi. Jadi, mari kita mulai petualang ini dengan semangat tinggi. Terima kasih sudah bergabung dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik seputar pengantar aplikasi komputer. Mari kita mulai. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas dengan cepat dan efisien. Ia terdiri dari komponen fisik seperti prosesor, memori, penyimpanan data, dan perangkat input atau output. Komputer menggunakan instruksi-instruksi yang diberikan dalam bentuk bahasa pemrograman untuk menjalankan berbagai jenis perangkat lunak, termasuk aplikasi sistem, operasi, dan game. Dengan kemampuannya untuk mengoperasikan informasi secara digital, komputer memainkan peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi, penelitian, hingga hiburan. Materi pertama tentang manfaat komputer. Komputer yang merupakan suatu sistem yang terdiri atas perangkat software dan hardware mengalami pertumbuhan yang pesat. Bahkan komputer disebut-sebut sebagai tonggak awal revolusi teknologi digital. Komputer merupakan salah satu teknologi yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, salah satu manfaat komputer yang hampir dirasakan oleh seluruh umat manusia adalah menjadi alat sarana untuk komunikasi. Manfaat komputer sebagai sebuah alat untuk komunikasi telah sangat jauh berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan komputer telah menggantikan fungsi dari telepon rumah yang merupakan alat komunikasi kebanyakan orang. Komputer telah menjadi alat yang membuat manusia tidak lagi memiliki batas. Komputer berhasil menjadi yang jauh semakin dekat serasa tidak ada batas. Sebagai alat komunikasi, komputer semangat optimal setelah berkembang internet yang sudah sangat meluas. Pengguna dapat dengan mudah menghubungkan keluarga, saudara, teman, hingga rekan kerja. Asalkan ada komputer, sudah terkoneksi internet. Kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Komputer membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang. Dalam dunia bisnis, komputer digunakan untuk mengelola data, menghasilkan laporan keuangan, dan mengotomatiskan proses bisnis. Dalam pendidikan, komputer digunakan untuk pembelajaran online, penyimpanan data siswa, dan pengujian elektronik. Komputer juga mempercepat proses pekerjaan, seperti penulisan dokumen, pengolahan gambar, dan perhitungan matematika. Ketiga, akses informasi. Komputer memberikan akses mudah dan cepat ke berbagai sumber informasi. Dengan koneksi internet, pengguna dapat mencari informasi dalam hitungan detik. Hal ini sangat berguna dalam meneliti topik tertentu, belajar mandiri, dan mendapatkan berita terbaru. Komputer juga menjadi alat yang penting dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman pengguna tentang dunia. Keempat, hiburan dan rekreasi. Komputer memberikan pilihan hiburan dan rekreasi. Pengguna dapat menonton film dan acara TV, mendengarkan musik, bermain game, dan menjelajahi dunia virtual melalui komputer. Internet juga menyediakan platform untuk streaming video,
mendengarkan podcast, membaca buku, dan bermain game online dengan orang-orang di seluruh dunia. Kelima, kemajuan teknologi. Komputer merupakan pusat dari inovasi teknologi. Perkembangan komputer telah memungkinkan penemuan baru dalam berbagai bidang seperti kedokteran, ilmu pengetahuan, desain, dan teknik. Komputer juga digunakan dalam riset dan pengembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan robotika. Keenam, peningkatan kreativitas. Komputer menyediakan alat-alat kreatif seperti perangkat lunak, desain grafis, pengeditan video, dan produksi musik. Pengguna dapat menghasilkan karya seni digital, mengedit foto dan video, dan membuat musik dengan menggunakan komputer. Dan masih banyak lagi berbagai manfaat komputer yang bisa kita rasakan. Materi kedua yaitu tentang cara kerja komputer. Cara kerja komputer secara menyeluruh merupakan konsep yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Penjelasan ini akan memberikan tinjauan umum tentang komponen dan proses yang terlibat dalam cara kerja komputer. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware yang mencakup CPU, memori, perangkat penyimpanan, perangkat input, perangkat output, dan perangkat jaringan. CPU merupakan otak komputer yang menjalankan instruksi dan tugas yang diberikan oleh pengguna atau perangkat lunak. Memori digunakan untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Perangkat lunak atau software meliputi sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Aplikasi adalah program-program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, seperti pengolah kata, peramban web, atau program desain gratis. Komputer menerima input dari pengguna melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. CPU memproses instruksi dan data menggunakan siklus fetch, decode, execute. Hasil pengolahan ditampilkan atau dihasilkan melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Selain itu, komputer juga dapat terhubung dalam jaringan, baik lokal maupun internet. Ini memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dan mengakses sumber daya yang lebih luas dengan menggunakan protokol komunikasi seperti TCP atau IP. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dari materi cara kerja komputer ini. Materi ketiga yaitu tentang operating system pada komputer. Operating system atau OS adalah perangkat lunak yang berperan penting dalam menjalankan dan mengelola sumber daya komputer. Berikut ini adalah tinjauan mengenai operating system pada komputer. Operating system berperan sebagai penghubung antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software komputer. Fungsinya mencakup manajemen sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan, perangkat input atau output, serta menyediakan antarmuka antar pengguna dan komputer. Salah satu peran utama OS adalah mengatur alokasi sumber daya komputer. OS menentukan bagaimana sumber daya seperti CPU dan memori dialokasikan kepada program yang berjalan. Ini memastikan adanya koordinasi yang efisien antara program yang berjalan secara bersamaan. OS juga menyediakan layanan dan utilitas yang membantu pengguna dan program. Contohnya adalah antarmuka grafis yang memungkinkan interaksi pengguna dengan komputer melalui icon, menu, dan jendela. OS juga menyediakan driver perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat input atau output dengan komputer. Keamanan merupakan aspek penting dalam OS. OS menyediakan mekanisme keamanan seperti hak akses pengguna, pengaturan kata sandi, dan perlindungan terhadap malware dan serangan jaringan. OS juga dapat memantau dan mengawasi aktivitas sistem untuk mendeteksi ancaman keamanan.
OS juga memungkinkan manajemen file dan direktori. Ini termasuk kemampuan untuk membuat, menghapus, mengubah nama, dan mengatur file serta folder. OS juga menangani tugas-tugas seperti penyimpanan file, backup, dan pemulihan data. Dalam rangka pengembangan OS, berbagai jenis sistem operasi telah dikembangkan, termasuk Windows, Mac OS, Linux, dan Unix. Setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan fitur kekhasannya sendiri yang memungkinkan pengguna untuk memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, operating system adalah komponen penting dalam komputer yang mengelola sumber daya, menyediakan layanan, dan memberikan antarmuka antar pengguna dan komputer. Dengan adanya OS, pengguna dapat menjalankan aplikasi, mengelola file, mengakses jaringan, dan menggunakan komputer secara efisien dan aman. Selain itu, di mata kuliah pengantar aplikasi komputer juga kita dibekali dengan praktik dasar cara pengoperasian Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Microsoft Word seperti membuat file atau makalah, mengedit dokumen, dan lain sebagainya. Microsoft Excel seperti membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data, membuat grafis dan diagram. PowerPoint seperti membuat presentasi dalam bentuk slide dan dapat menambahkan file lain berupa audio, video, gambar, dan animasi dalam presentasi sehingga presentasi menjadi lebih baik dan hidup. Kesimpulannya, pengantar aplikasi komputer membuka pintu bagi kita untuk menjelajahi dunia yang luas dan menarik dari teknologi komputer. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan potensi dan peluang yang ditawarkan oleh aplikasi komputer untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Terima kasih telah menonton presentasi pengantar aplikasi komputer di YouTube saya ini. Kita telah menjelajahi berbagai konsep dan prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pemahaman aplikasi komputer. Melalui presentasi ini, kita telah memahami pentingnya teknologi komputer dalam dunia modern kita. Aplikasi komputer memainkan peran krusial dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, komunikasi, hingga hiburan. Saya harap presentasi ini telah memberikan wawasan baru dan menginspirasi kalian untuk menjelajahi lebih dalam tentang aplikasi komputer. Jangan ragu untuk terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan kalian di bidang ini. Mari kita terus berpetualang di dunia teknologi komputer dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.